Assalamualaikum Kak, selamat datang di toko Elsa. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Kak, saya ingin membeli laptop. Selanjutnya saya harus kemana ya? Oh, mau cari laptop? Iya. Coba langsung aja masuk sama Kak Nurul. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Kak, saya ingin mencari laptop untuk saya bekerja karena saya ingin menggantinya dengan yang baru. Apakah toko Elsa ini bisa membantu saya untuk mencarikan laptopnya? Bisa Kak, silakan duduk dulu. Baik Kak. Untuk spesifik laptopnya bisa diisi form ini terlebih dahulu ya Kak. Baik Kak, sebelumnya saya mau tanya, laptopnya apakah bisa saya ambil langsung hari ini? Kalau stoknya ready, kita bisa langsung diambil hari ini juga, tapi kalau stoknya belum ada, mungkin 1-2 hari kakaknya nunggu, baru kita akan konfirmasi untuk pengambilannya Kak. Oke Kak, jadi saya isi ini dulu ya. Ini ya Kak untuk spesifikasi laptopnya. Baik Kak, jadi untuk spesifikasi laptopnya itu ada Lenovo ThinkPad X1 Carbon ya. Saya akan cek terlebih dahulu apakah stoknya masih ada. Baik Kak, kalau ada saya ingin mengambil langsung hari ini ya. Baik Kak, sebentar ya. Ini untuk laptopnya ya Kak. Silakan. Untuk pembayarannya bagaimana ya Kak? Baik, saya izin jelaskan ya Kak. Jadi di perusahaan kami ini kami menggunakan akuntansi syariah dengan akad murabahah. Jadi dalam penjualan ini kita sampaikan harga perolehan dan keuntungan yang kami inginkan. Kemudian kami sebagai pihak penjual dan pihak kakak sebagai pihak pembeli akan membuat kesepakatan apakah kakak bersedia membeli dengan kesepakatan tersebut atau tidak. Saya bersedia Kak. Jadi untuk harganya berapa? Baik, untuk harganya ini, laptop ini kami membelinya dengan harga 4 juta dan kami menginginkan margin keuntungannya itu 500.000. Jadi totalnya mungkin 4.500.000. Baik Kak, saya sepakat ya. Untuk pembayarannya saya transfer. Baik, untuk pembayarannya langsung bisa scan di QR ya. Baik Kak, sudah ya. Saya cek terlebih dahulu. Baik Kak, sudah masuk. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, selamat datang di toko Elshar. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Kak, saya ingin membeli laptop. Untuk lebih lanjutnya saya harus kemana ya Kak? Untuk lebih lanjutnya bisa ke dalam aja untuk menemui Kak Fani ya. Oke, terima kasih Kak. Silakan bisa duduk terlebih dahulu Kak. Sebelumnya, selamat datang di toko Elsa. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oke, saya di sini mau membeli laptop untuk keperluan kuliah saya. Apakah di sini bisa membantu? Baik Kak, untuk spesifik laptopnya mungkin bisa isi formulir ini terlebih dahulu ya Kak. Apakah laptopnya bisa diambil hari ini juga Kak? Sebelumnya izin saya mencari stoknya dulu ya. Kalau misal stoknya hari ini ready, mungkin bisa langsung dikirim hari ini, bisa ready hari ini. Cuman kalau misal unitnya belum tersedia, mungkin bisa 1-2 hari. Nanti saya langsung kabari ke kakak, gitu. Oh, jadi seperti itu ya kak. Untuk harganya, jika saya ingin melakukan pembayaran secara angsuran, bagaimana prosesnya? Apakah ada persyaratan khusus seperti uang muka atau bunga atau tenor angsuran? Mohon dijelaskan agar saya lebih paham ya Kak.
Saya izin jelaskan ya Kak. Jadi di toko Elsyar ini kami menggunakan prinsip syariah dalam jual beli kami, begitu juga dengan pencatatan akuntansinya. Pada penjualan ini kami menggunakan akad murabahah. Pada penjualan ini akad ini kami sampaikan dengan harga perolehan produk yang kami tawarkan beserta besarnya keuntungan yang kami inginkan kepada pelanggan yang kemudian akan menjadi kesepakatan antara pihak kami sebagai penjual dari kakak sebagai pembeli. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Untuk harganya, jika saya ingin melakukan pembayaran secara angsuran, bagaimana prosesnya? Apakah ada persyaratan khusus seperti uang muka atau bunga atau tenor angsuran? Mohon dijelaskan agar saya lebih paham ya Kak. Jadi laptop ini kami dapatkan dengan harga 4 juta ya Kak. Dengan margin keuntungan yang kami inginkan itu sebesar 500.000. Apakah dari kakak sepakat? Sepakat Kak. Namun, jika kakak ingin melakukan secara angsuran, maka untuk pembayaran angsurannya selama 5 bulan di setiap tanggal 9, kakak dengan denda keterlambatan 200.000. Jadi besaran angsurannya dalam 1 bulan sebesar 900.000. Gimana Kak? Apakah sepakat? Sepakat. Oke, untuk angsuran pertamanya saya bayar cash ya Kak? Iya. Jadi ini untuk laptopnya ya Kak. Sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih. Mari Kak. Ya, terima kasih Kak. Permisi Mas Akbar. Ya, Mbak. Mas Akbar, ini faktur dan nota dari penjualan hari ini dan kemarin. Saya minta tolong dibuatin jurnalnya ya Mas. Oke Mbak, nanti saya catat ke dalam jurnalnya ya Mbak. Makasih. Iya. Terima kasih ya Kak. Oke. Kita akan melakukan penjurnalan yang pertama, yaitu terkait dengan pembayaran secara tunai, yaitu sebesar 4.500.000. Pembayaran secara tunai ini dilakukan karena pada saat terjadi transaksi, pembeli itu langsung melakukan pembayaran secara tunai full pada saat barang sudah diterima, sehingga pencatatannya menurut akuntansi murabaha pada posisi debit yaitu kas sebesar dengan harga penjualan setelah ditambah dengan pendapatan margin dan juga harga perolehan laptop yaitu sebesar 4.500.000. Dengan posisi kreditnya yaitu aset murabaha sebesar dengan harga perolehan laptop tersebut berkurang pada posisi kredit sebesar 4 juta ribu rupiah. Dan juga di posisi kredit, kita akan menerima pendapatan margin murabaha ataupun ini bisa disebut dengan keuntungan ya teman-teman, yaitu sebesar Rp500.000 setelah disepakati antara penjual dan juga pembeli. Nah, jadi itu dia ya cara melakukan pencatatan jurnal aset akuntansi murabaha dengan perolehan atau dengan cara pembelian yang diterima secara tunai. Kita akan melakukan penjurnalan yang pertama, yaitu terkait dengan pembayaran secara tunai, yaitu sebesar 4.500.000. Pembayaran secara tunai ini dilakukan karena pada saat terjadi transaksi, pembeli itu langsung melakukan pembayaran secara tunai full pada saat barang sudah diterima, sehingga pencatatannya menurut akuntansi murabaha pada posisi debit yaitu kas sebesar dengan harga penjualan setelah ditambah dengan pendapatan margin dan juga harga perolehan laptop yaitu sebesar 4.500.000.
Dengan posisi kreditnya yaitu aset murabaha sebesar dengan harga perolehan laptop tersebut, berkurang pada posisi kredit sebesar Rp4.000.000. Dan juga di posisi kredit, kita akan menerima pendapatan margin murabaha ataupun ini bisa disebut dengan keuntungan ya teman-teman, yaitu sebesar Rp500.000 setelah disepakati antara penjual dan juga pembeli. Nah, jadi itu dia ya cara melakukan pencatatan jurnal aset akuntansi murabaha dengan perolehan atau dengan cara pembelian yang diterima secara tunai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan untuk membuat jurnal pada transaksi yang kedua, yaitu berkaitan dengan penjualan akuntansi murabaha yang kita terima secara angsuran. Di sini harga beli laptop yang kita ketahui itu sebesar Rp4.000.000, kemudian margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli sebesar Rp500.000, sehingga kita dapat ketahui bahwa harga jual laptop yang disepakati yaitu harga beli laptop ditambah margin keuntungan yaitu sebesar Rp4.500.000 dengan jangka waktu pembayarannya adalah selama 5 bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 5 pada setiap bulannya. Dengan denda keterlambatan sebesar Rp200.000. Kemudian, untuk mengetahui angsuran sebulannya, teman-teman dapat langsung saja membagi harga jual laptop dibagi dengan jangka waktu pembayarannya 5 bulan sehingga didapatkan hasil Rp900.000. Oke, di sini kita akan membuat tabel angsuran. Jadi tadi diketahui bahwa harga jualnya sebesar Rp4.500.000 dibagi jangka waktu pembayarannya selama 5 bulan. Didapatkan angsuran untuk per bulannya adalah Rp900.000. Kemudian untuk menghitung harga pokok di sini teman-teman dapat langsung saja membagi 4 juta yaitu merupakan harga perolehan dari laptop dibagi jangka waktu pembayarannya juga sama 5 bulan. Sehingga harga pokok untuk laptopnya yang kita terima secara angsuran itu sebesar Rp800.000. Kemudian untuk marginnya atau keuntungannya itu teman-teman dapat membagi margin yang disepakati Rp500.000 dibagi jangka waktu pembayarannya 5 bulan. Sehingga margin keuntungan yang akan kita terima secara angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp100.000. Nah, kita akan langsung mencatat saja ke dalam jurnalnya. Untuk tanggalnya yaitu 5 Desember 2024. Jurnal yang pertama yaitu terkait dengan akad jual beli murabahanya, yaitu kita akan memperoleh piutang pada posisi debit sebesar Rp4.500.000. Kemudian pada posisi kredit akan berkurang aset kita yaitu laptop yang akan kita catat pada akun aset murabaha laptop sebesar harga perolehan laptop yaitu 4 juta. Nah, kita di sini akan menerima margin murabaha tangguhan yaitu sebesar Rp500.000 pada posisi kredit. Sehingga jurnalnya adalah piutang murabaha sebesar Rp4.500.000 pada posisi debit dan aset murabaha serta margin murabaha tangguhan pada posisi kredit masing-masing sebesar 4 juta dan juga Rp500.000. Kemudian pada transaksi yang terjadi diketahui bahwa Mbak Nahar selaku pembeli itu langsung membayar angsuran pertamanya pada saat laptop diterima, sehingga kita akan mencatat kas pada posisi debit kita terima sebesar Rp900.000 dan juga piutang murabaha itu akan berkurang pada posisi kredit sebesar Rp900.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat nih pendapatan margin tangguhan yang kita terima pada angsuran pertama yaitu sebesar Rp100.000. Sehingga margin murabaha tangguhan yang tadi kita udah catat di awal akan berkurang sebesar Rp100.000 pada posisi debit. Dan pendapatan margin tangguhan akan kita terima sebesar Rp100.000 pada posisi kredit.
Sehingga jurnal untuk pendapatan margin adalah margin murabahah tangguhan sebesar 100.000 pada pendapatan margin tangguhan sebesar 100.000. Nah, itu dia ya tadi teman-teman terkait dengan pencatatan transaksi yang terjadi pada PT Elsyar mengenai akuntansi murabahah. Semoga dengan penjelasan pada video ini teman-teman jadi lebih paham nih bagaimana sih ilustrasi ataupun implementasi dari akuntansi murabahah pada dunia nyata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.